antara penjual dan pembeli, dan melakukan transaksi barang atau jasa. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alami dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Dalam Islam, pasar sangatlah penting dalam perekonomian. Pasar telah terjadi pada masa Rasulullah dan Khalifatul Rasyidin dan menjadi sunatulnya telah dijalani selama berabad-abad. Mekanisme pasar merupakan terbentuknya interaksi antara permintaan dan penawaran yang hendak memastikan tingkat harga tertentu. Terdapat interaksi tersebut akan menyebabkan terbentuknya proses transfer barang serta jasa yang dipunyai oleh tiap-tiap objek ekonomi atau konsumen, produsen, dan permintaan. Dengan kata lain, terdapat transaksi pertukaran yang kemudian disebut sebagai perdagangan, merupakan salah satu keutamaan dari berjalannya mekanisme pasar. Meliputi aspek teologis sampai sosiologis, yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan harga sangat penting dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan pasar. Yang kedua, transaksi yang terjadi antara pedagang dan pembeli adalah transaksi dianalisis oleh faktor suka sama suka. Yang ketiga, disusun pasar yang adil, tidak boleh ada intervensi pasar dari pihak manapun. Yang keempat, pedagang boleh mengambil keuntungan karena keuntungan itu imbalan atas usaha dan risiko, dengan syarat laba tidak berlebihan. Yang kelima, permintaan Islam mencakup dua hal. Yang pertama, pemerintahan hanya untuk barang-barang halal dan thayyib. Yang kedua, tidak ada permintaan barang atas tujuan kemagahan, kemewahan, dan kemubaziran. Yang keenam, penawaran Islam mencakup tiga hal. Yang pertama, hanya barang-barang yang halal dan thayyib yang diproduksi. Yang kedua, produksi diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Yang ketiga, keputusan ekonomi tidak hanya mempertimbangkan cost benefit dan di dunia, tetapi juga di akhirat. Yang keempat, perlindungan terhadap manusia, sumber daya alam, dan lingkungannya. Terjadinya perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain dengan penggantian yang pasti, baik secara tunai maupun tidak tunai. Teori pertukaran adalah kontrak dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu. Dalam MCV, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya. Oleh karena itu, objek pertukarannya baik barang maupun jasa harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik dalam jumlahnya, mutunya, harganya, maupun waktu penyerahannya. Maka terdapat dua pilar dalam teori pertukaran ini, yaitu pertukaran dan waktu pertukaran. Tetapi dalam fikih dibedakannya waktu pertukaran tersebut, yaitu nakdan yang berarti penyerahan saat itu juga, dan goir nakdan yang berarti penyerahan kemudian. Dalam teori pertukaran terdapat tiga ciri yang sangat menentukan terbentuknya pertukaran. Yang pertama, ada dua belah pihak yang berniat saling menukarkan barang. Yang kedua, ada dua jenis barang yang akan dipertukarkan. Yang ketiga, ada akad serah terima barang dari kedua belah pihak. Dalam fikih dibedakan dua jenis objek dalam pertukaran, yaitu ain berupa barang dan jasa, dan kedua dain berupa uang dan surat berharga. Islam atas pasar sempurna, yaitu pasar persaingan sempurna dalam Islam. Walaupun Rasulullah SAW telah meletakkan kebebasan dalam pasar, namun di dunia ini pasar sekarang sudah dikuasai oleh segelintir kapitalis. Kebebasan berusaha masyarakat terancam oleh para pemain besar pengendali pasar. Menurut Ibnu Khaldun, seorang ulama terkemuka yang membela kebebasan berusaha di dalam pasar, dalam Mukadimah terlihat berpendapat bahwa ekonomi dan peradaban akan berkembang bila bisnis dan perdagangan berjalan baik dalam pasar terbuka. Karena itu, dalam tradisi Islam yang khas, pasar mempunyai 5 ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pasar adalah milik umum, dia adalah milik umat. Yang
kedua, tidak ada seorang pribadi pun berhak mengklaim satu tempat di pasar sebagai milik pribadinya, bahkan walaupun ia sanggup membayarnya. Yang ketiga, orang berhak untuk masuk dan keluar dari pasar dengan bebas untuk membuka dagangannya. Namun ketika ia sudah selesai menjual semua dagangannya, ia harus membiarkan orang lain menggunakan tempat tersebut. Dan yang keempat, setiap orang dapat membuka dagangannya tanpa membayar kepada siapapun. Dan yang terakhir, jika seseorang sudah selesai melaksanakan aktivitas jual beli, orang lain dapat menggantikannya di tempat tersebut